Ya nggak usah jauh-jauh lah. Nanti 2024 bakal banyak lagi ada video bokepnya siapalah. Baru dikeluarin padahal itu barang lama. Dan akhirnya nasib baik terjadi ketika di 98 bulan Juninya adalah Piala Dunia yang akhirnya membuat orang-orang pada kagak mau demo lagi. Welcome to Total Politik. Wah. Ada Budi, ada Budi Ari, dan ada Ricky Lala. Kalau udah masuk industri persinetronan dan film itu harus lebih luas. Dia gimana biar kayak channel entertainment yang mainstream gitu, stripping gimana? Oh, ada opening khusus. Sama aja sih. Ya karena apa yang kita lihat di mainstream sama yang di luar mainstream semuanya sama-sama kan mainstream sebenarnya. Nah, itu gimana apa tuh? itu maksudnya, Bang? Kan ada yang mainstream, ada yang industri, ada yang indie. Nah, itu buat Ricky Malo sama aja tuh, Bang. Yang indie ini pengen ke industri lagi. Bahkan pengen ke mainstream. Ini perkara gantian, kok belum bagi jatah aja maksud lo? Hah? Ya mungkin kalau di politik kali karena total politik. Berarti nggak Ya ada. dia yang berteriak ya karena dia nggak kebagian. Siapa politisi indie nih? Ya orang-orang itulah. Berarti oposisi ini Rocky Gerung gimana? Emang dia oposisi? Gua nggak tahu. Dalam perspektif industri dan mainstream, Rocky Gerung tuh oposisi bersama Riza Ramli dan siapa lagi? Habib Rizik. Ya. Menurut lo gimana, Bang? Ya kalau emang itu kata mainstreamnya seperti itu, ya sama aja dalam peran. Ada antagonis, ada protagonis. Yang menciptakan protagonis dan antagonis siapa? Sutradara, Penulis. ya. Pemain, aktor, ya operator. Ya, jadi siapa penulis cerita politik kita hari ini menurut lo? Ini dia. Gue juga bingung nih. Total politik. Apa ini total politik? Politik kayak ketidakpastian kan sebenarnya. Ya. Pertanyaan untuk ketidakpastian ya sama aja. Lu pengen menjanji jawaban apa? Berarti total ketidakpastian, Bos. Ya, jadi gua ceritanya Bang Ricky nih, coba Bos. gimana? Tiba-tiba channel Total Politik banyak komentar. Out of the blue gitu tiba-tiba ya. Ini nih yang dibahas nih ngobrol dia, yang dibahas ngobrol gitu. Terus gua Ricky cek Jimmy yang fenomenal ini iya, video yang mana gitu kan. Taunya di menit 50 sekian, Bos. Artinya kan penonton dia kuat nonton 50 menit gitu, Bos. Ya kan? Gue lihat itu ada. Gue lagi senang dengar channel nih. Apa bokep kata teman. Kata si Buluk kan. Bukan bokep, kan di YouTube gak ada yang kebuka gitu kan. Total Politik gitu. Suaranya adem banget gitu kan. Ini Bang Ricky ya. Iya, mungkin udah seneng gue adem banget tuh. Mukanya kayak Mat Solar. Orang aja. Tapi Mat Solar sebagai seorang seniman dan komedian dia ada di level kasta Iya, tertinggi, ini Bos. masalah mungkin. Tapi sekarang gimana, Makanya Bang? gara-gara lu gua ajak dia, Bang. Buat biar subsidi gitu. Ya, ini ada antagonis, ada protagonis, Iya. Bang. Sutradaranya itu di situ. Ya. Gimana, Bang? Ya apanya yang gimana? Iya. Kembali ke sutradara, Bang. Sutradara itu. Jadi menurut lu politik Indonesia ini ada penulis skripnya. Semua sisanya yang ada kita lihat bermusuhan, bertarung ini ya pelakon-pelakon aja gitu, Bang. Ya nggak perlu harus gua kasih tahu kan sering kita dengarkan atau kita lihat lah dalam suatu talk show biasanya setiap hari Senin malam di salah satu televisi swasta yang sekarang udah nggak ada lagi acaranya. Ini spesifik loh, Senin malam. Selasa kali, Bang. Selasa, Bang. Selasa, Bang. Senin kali. Acara yang mana, Bang? Kita rehat sejenak. Itu Selasa, Bang. Selasa itu. Iya. Coba dicek lagi dah.
Gua masih ingat bisa pengen urat sampai keluar itu begitu di kamera. Nah. Begitu habis kelar tayangan ada yang bikin IG story lagi ngopi-ngopi bareng, friend. Apa nggak itu acting? Iya. Acting ya. Kita bertiga, 4 orang di depan kita ini juga masih melakukan acting juga. Apa actingnya kira-kira menurut lu 4 orang? Aduh, udah mulai nih. Juga. Tadi pakai peci, kenapa jadi pakai topi? Rokok belum habis ya kan. Kampret juga nih Ricky Malau nih gitu kan. Pastilah, pasti. Maksud gua adalah lebih kepada ya sebenarnya apa sih pengen lu kasih tahu? Ya mungkin itu jauh lebih penting daripada siapa yang ngasih tahu. Adalah di ajaran agama di seberang gua. Apa di ceramah agama? Apa gimana? Ajaran agama. Oh, ajaran agama. Ajaran agama tapi yang di seberang agama gua. Bukan siapa yang nyampein jauh lebih penting. Tapi apa yang disampaikan itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi kan sekarang eranya yang nyampein yang lebih penting, Bang. Orang jadi punya ada kredibilitas. Satu lagu kalau dimainkan oleh seorang musisi ternama jadi lebih laku Ya misalnya. kalau Ardhito Pramono yang nyanyiin pasti lebih laku daripada Ricky Malau gitu. Ya misalnya ya. Ini kan belum pernah diuji juga. Gue yakin sih. Iya. Atau Afgan lah gitu ya. Ya, The Messengers. Nah. iya, karena kan gue ngomong lebih kepada kekaryaan ya. Iya, iya. Kita sebut kekaryaan. Kekaryaan ini Kekaryaan kan ini punya bukan Golkar ya bang. Golkar tuh dulu Harmoko bilangnya organisasi karya kekaryaan. ABG. Betul. Abri Birokrasi Golkar. ya, gue sebut kekaryaan tadi ya karena ini punya nafas, punya roh, dan empunya ini sebenarnya yang punya kekuasaan itu, empunya ya. Dibandingkan orang-orang yang melakukannya lagi. Terlepas lebih ngetop, lebih meledak, tetap aja kan. Ya kita ngambil contoh aja. The Man Who Sold the World, anak 90-an. Nirvana, friend. Iya. Ngetop banget Nirvana. Begitu tahu ada David Bowie, anjing. Lebih dalam nih. Nggak tahu mereka. Mereka nggak tahu. Itu lagu kesukaan gue tuh Starman, David Bowie. David Bowie. Nah itu maksud gua kayak lebih pada kayak begituan. Ya siapa yang punya. Artinya isinya bang ya, apa pesannya ya, bukan messengersnya ya, pengirim pesan. Ya iya, ya itu dia tadi. Siapapun bisa mengungkapkan itu, tapi apa yang mau diungkapkan? Nah, kembali ke aktor-aktor politik yang tadi lu sesalkan gitu bang ya. Udah berurat-urat kan bang, berdebat-debat sampai gebrak-gebrak meja di depan kamera, di belakang ngopi-ngopi. Begitu kita rehat sejenak, ngopi bareng, ketawa-ketawa. Gua pernah ke lokasinya, Bang. Ah bener itu. Biasanya rehat dulu sejenak langsung ke pinggir ngerokok asap. Berunding. Nikah masuk juga. Nah, bang bukannya itu bukannya bagus bang buat demokrasi, bahwa ya debat di forum aja, di luar tetap menjadi warga negara yang Tongkrongan. anak tongkrongan yang bersahabat. Ini bicara idealitasnya tuh bang ya. Iya. Kayak dulu cerita Lu kan misalnya juga zaman orde lama gitu misalnya bang, zaman Ya demokrasi daripada liberal. kayak lu sama Jimmy depan kamera akrab, di belakang kan nggak akrab-akrab banget lu sama Jimmy. Banyak pasangan duet gitu. Gue juga sama dia nggak akrab-akrab banget. Gak pernah gue, ini cuma komunikasi di kantor aja bang. Gak pernah Ya, saya telepon. ada bisnis yang merekatkan itu kan. Iya, kalau nggak siapa dia nggak mau. Apa pertanyaan? Itu Nggak, tadi, bukan itu bukannya bagus, Bang. Itu bagus. Kalau ngomong bagus untuk hal yang idealis, itu benar. Cuman kan permasalahan di sini ada yang namanya media. Semakin kita gosok, semakin kita tahu ini, ya kan sebenarnya udah tahu sebenarnya konklusinya ya kan. Tapi bagaimana nih biar anget terus nih dagangan kan? Nah, Jadi sebenarnya Jadi poin lu mau bilang bahwa di politik itu
hipokrasi gitu ya. Kemunafikan tuh jadi rumus utamanya gitu. Hipokrisi atau acting, Re? Iya, acting. Kemampuan berakting. Lebih kepada kalau gue ngeliat tadi, media yang membuat itu. Jangan. Nggak apa, kan di-cut ini tadi. Ya santai aja, ada editor, friend. Selama ada pekerjaan namanya editor itu, Bang, ya. Apa hipokrasi atau acting paling gede dalam sejarah Indonesia menurut lu yang memorable, Bang? Banyak kali. Reformasi gitu misalnya. Jangan dulu. Ya, paling dekat nih, paling dekat dah ya. Waktu era-era Pilpres. Nah. Ketika ada yang digebugin, katanya. Nggak tahu operasi plastik. Kan seniman juga. Iya. Kan gue bilang tadi. Hah? Media ini yang akhirnya menangkap ada momentum. Padahal mau bisa jadi udah tahu kapan tahu ini peristiwanya, dikeluarin pas menjelang wah anget nih. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Nanti 2024 bakal banyak lagi ada video bokepnya siapalah. Baru dikeluarin padahal itu barang lama. Harusnya pas dapet langsung keluarin deh. Kalau bisa secepatnya, friend, ya kan. Ingat kan kasus Ariel? Iya, cepat tuh. Itu lama tuh, Bang, video lama ya. Potongan rambutnya udah beda. Isunya kan ada 30, friend. Oh iya benar. Kita tunggu-tunggu mana lagi 28 lagi nih. Oh, Bang. Oh mungkin gara-gara ini kali, Bang, ya. Roy Suryo berhenti jadi politisi, balik lagi jadi ahli IT ya, Bang. Dia itu siapa? Roy Suryo, Bang. Yang kumisan itu, Bang. Panci. Menpora yang salah nyanyi. Iya, sekarang dia fokus ke mobil antik katanya. Lebih baik lah gitu. Ya emang udah bagian seneng-seneng lah kalau gue bilang. Begitupun juga gue ngelihat mantan presiden kita udah mulai melukis ya kan. Wah, oke tuh buat Ibu refleksinya Mega dia. mau melukis, Bang, Ibu Mega. Mantan presiden kita emang Ibu Mega doang. Oh iya. Bang, tapi kan dulu kan bikin lagu. Artinya sekarang udah bikin lagu dan melukis, akhirnya berkembang dong. Dan politik itu ada katanya bilang ada Gium bilang gini, ketika politik itu dianggap kotor, maka senilah yang akan membasuhnya. Obsesinya beliau mau jadi pengajar IKJ itu ya. Lah kalau gue lihat sebenarnya nih, ya maaf nih ya, nasib udah berbicara lain. Beliau ini emang pengen jadi seniman sebenarnya dari awal, friend. Iya, salah masuk keluarga aja, Bang. Nah, ya pengen kan. jadi seniman. Iya. Coba kalau Kembalikan nama gua pengen jadi tentara, malah dibahas. coba kalau dia lahir di keluarganya DMS gitu mungkin ya. Udah kayak Kevin dia Enggak, pas itu. atau namanya Susilo Bambang Datau gitu misalnya ya. Itu jadi seniman tuh. Ya, tadi kan sebut Yudi Datau tuh. Iya. Di belakang. Ya kayak itu tadi gue bilang bahwa wah ini sebenarnya dia emang keseni ini orang nih, beliau nih. Padahal lebih bagus di seni mungkin dibandingkan di politik kali ya kan. Durasi karyanya bisa jauh lebih lama. Iya. Kalau politik kan cuma 2 periode aja kan dia jadi presiden. Tapi 10 Iya, 10 tahun kata jadi. kata ini kan, kata peraturan perundang-undangan kan kita bisa bikin lebih itu. Iya. Oh, bisa lebih. Abang setuju? Enggak. Ya bisa dibikin kan sama orang-orang MPR. Iya bisa dibikin, tapi setuju nggak, Bang nih? Apa urusannya gue setuju nggak setuju? Apa karena gue bilang setuju nanti bakal jadi? Enggak juga kan? Enggak juga. Ya buat apa? Dapat duit enggak? Dapat posisi Tapi enggak? kalau reformasi abang setuju? Reformasi, demokratisasi di mana masuk ke era kebebasan, kita bisa bebas bicara, partai banyak bertumbuh. Iya, banyak politisi Si baru, ya, presiden dibatasi Iya. 10 tahun, ya itu. kan? Parlemen bisa bebas bicara. Tentang kebebasan berbicara itu kenapa harus nunggu reformasi kan? Waktu Orde Baru juga bebas kok kita berbicara. Masa, Bang? Masa? Iya, Guntur paling
langsung. Maksudnya mungkin para pelaku-pelaku zaman dulu itu bisa membingkainya dengan estetika. Ya, teater koma, opera kecoa. Atau paling gampang, paling sadis mungkin tetangga lu tuh. Sena Gumira Haji Dharma dilarang menyanyi di kamar mandi. Itu kan kritik pemerintah. Jadi kalau ngomong kebebasan berbicara, dulu juga bebas. Bagito gitu misalnya. Bang Miing. Bagito. Ya tapi mereka bisa membungkusnya. Iya. Dan laku pula lagi ya. Iya. Secara industri laku pula gitu kan, Bang. Menghasilkan. Iya emang. Ini sisi positifnya Orde Baru aja kita ngomongin dulu ya. Iya, iya. Ya, boleh. Ini jarang yang ngomongin di sini soalnya. Positif baru. Biasanya dimusuhi aja Harto ini, Bang. Harto ini biasanya dimusuhi aja. Ya, Bang. kalau gue ngeliat banyak, ya mungkin orang yang masih pada hidup kok. Sarono gitu maksudnya. Ya bisa ada Sarwono, bisa Temannya dia nih Pak. Sarono. teman apa bos, beda deh. Bos, Teman Bang. dong. Teman. Kalau bos. Kayak tadi penulis militer itu yang lu bilang, Yang Dewan Kesenian Jakarta. iya Sebut nama. Ya nggak apa-apa. semuanya kan bisa membungkus semuanya, membungkus apa yang mau disampaikan. Itu jauh lebih penting sebenarnya sih daripada maaf kata deh. Ini bisa nih orang sembarangan ya nyela-nyela apa Pimpinan negara. pimpinan negara sesembarangan itu. Yang akhirnya jadi sampah digital kalau gue lihat tuh. Sampah digital. Bagus juga nih terminologi sampah digital ini. Ya karena gue sampai sekarang juga mempertanyakan itu, friend. Iya. Ada istilah trash. Ini sampah-sampah ini dibuang kemana? Iya. Udah dibuang masih ada diangkat lagi ya kan? Benar-benar. Berarti kagak hilang-hilang. Nah itu dia maksud gue tadi. Ya kelebihan Orde Baru ya salah satunya itu. Walaupun emang tujuannya nggak tahu juga waktu itu mungkin Orde Baru ya kan. Sedikit banyak akhirnya kita belajar tentang ada tenggang rasa ya. Itu yang sekarang nggak ada lagi. Bahasa Medannya tepo seliro. Iya. Salah satunya ya. Jadi maksud lo ya, pengkritik pemerintah zaman dulu tuh lebih skill daripada sekarang gitu. Bisa jadi. Mereka harus membuat karya untuk mengkritik dulu malah. Kalau kualitas kritik Bang, nah, kita bicara mengenai kualitas kritik kan. Kritik kan dari zaman ke zaman juga ada. Lu sebagai orang yang melihat gitu. Susah juga nih kita ngomong kualitas kritik apalagi dunia politik kayak begini ya. Gua tanya ke lu lagi dah. Sebelum masuk situ. Sebutkan negarawan yang ada di negara Indonesia ini. Negarawan yang ada di Indonesia. Ada satu sudah meninggal. Enggak. Bisa gampang bos. Saldi Isra. Karena syarat menjadi hakim MK harus punya jiwa negarawan. Tertulis tuh Bang. Itu yang paling gampang. Iya, secara paling gampang tuh. administratif Iya. Tapi kenapa? Ada syarat itu Bang. Negarawan Bang. Beneran. Lu cek deh undang-undang MK deh. Tapi Anwar Usman enggak maksudnya. Iya tuh salah Ya, satu. dan teman-temannya Iya, lah, kawan, dan para hakim 9, MK lah. iya. Tuh Bang, udah jelas 9 orang tuh. Nah itu yang masuk penjara itu kemarin. Hakim MK juga sih ya. Itu yang satu kan ada iparnya Pak Jokowi nih sekarang nih. Artinya orang yang dianggap kalau orang kayak Gusmus gitu gimana Bang? Ya apalagi beliau. Kan sering banget tuh dia tuh dicela-cela ya kan, akhirnya foto minta maaf. Kayak begini norak banget ya kan. Ya akhirnya mendidik mental kita makin bener akhirnya. Bener-bener tempe. Kalau lu emang gak suka, konsisten emang gak suka lu, ngapain lu minta maaf? Ya kan minta maaf bukan berarti salah juga. Alah. Ini pasti diedit ya kan? Kesalahan dia minta maaf. Andai kata dia nggak minta maaf,
bisa jadi masih jadi. Ini nggak diedit kan, nggak perlu kan? Ini nggak perlu, ini oke kan? Oke kan? Gua kan udah ngomong tadi di awal. Apa tuh? Itu diedit ya. Dengan konsen berarti ini. Percuma. Percuma lo ngomongin tadi. Nanti gua titit aja biar orang bingung kan. Tapi jangan bos. Titit. Tadi orang tahu kita ngomongin. Boleh bang, boleh lah. Nggak apa-apa ya. Ini masalah karir dia tempat lain. Oh bukan, gue pernah juga ngomongin ini di konten gue ngobrol. Oh nggak apa-apa dong, nggak usah diedit dong. Waktu di ngobrol sama gue mute, tapi dialog tetap jalan. Kirain Gila, nggak pernah. Sama aja paling. Tapi kenapa bang takut ngomongin Ahok? Itu kan pembelaan dan pendapat dengan kesadaran dan kebenaran yang kita percaya. Sama kayak gue, ini tanpa diedit ya. Buat gue pribadi, Ahok secara hukum dia terzolimi dan dia tidak salah. Ini perlu pendapat gue pribadi, tapi kan secara hukum dia dibuktikan lain gitu kan, dia bersalah. Tapi menurut gue pribadi itu tidak salah. Ini nggak usah diedit. Nah lu menurut bukan menurut lu. Coba. Negara kita kan majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak suara yang harus kita perhatikan. Ini karena nggak diedit, ngomongnya begini nih, ya kan? Bagaimana? Kayak politisi juga. Tapi kalau lu ngomong ini bisa diedit, Dan ini perlu diedit habis ini. ini perlu diedit nih ya. Gua jawab nih. Gua Kristen. Satu kalimat itu aja, friend. Itu udah sangat berarti nih negara ini. Terus lu masih mempertanyakan pertanyaan retorika seperti itu. Anda jangan mempertanyakan pertanyaan. Itu dia tuh. Ini bingung. Ini harus kita supervisi ketat ini. Bagian-bagian editnya nih bos. Kagak, andai kata gua seperti Marjuki Jogja Hip Hop Foundation, Nah, lu bebas ngomong kan? ya dia anak kiai. Iya benar. Iya bang. Itu dia, makanya berbanggalah buat para anak kiai di Nusantara ini. Anda ini privilege ya bang. Tapi kan lu anak Tuhan, Bang. Enggak, kalau gua sih lebih kepada bahwa karena kemajemukan ini kita juga harus saling menjaga. Iya. Karena kan belum tentu apa yang kita ungkapin bisa diterima Iya. begitu adanya juga sama yang lain. Nah, ini balik ke soal kebaikan Orde Baru lagi nih. Ini kemarin Orde Baru ini karena nggak jarang yang muji Orde Baru nih. Bang. Jarang-jarang. Ini aset bangsa nih. Orang yang masih percaya Orde Baru nih. Lu nanti dijadiin bintang iklannya Partai Berkarya. Ada partai baru tuh yang lambang kertas suara punya Tommy itu. Anak buahnya Prio dong. Enggak. Iya. Udah baru bang sekarang bang. Partainya warna merah sekarang. Karena yang top partai warna merah sekarang. Dan itu diakuisisi sama Orde Baru lain lagi kan. Iya. Itu partai apa PT? Jadi apa lagi kebaikannya Bang Orde Baru Bang? Kebaikannya paling gampang. Kita masih bisa tahu nama menteri-menteri kita. Ada Airpool dulu ya, Airpool lu tau gak Airpool? Ya terlepas dari Airpool, tapi kita deket sama menteri-menteri yang Iya, kita ada di kamera. Job AV gitu misalnya. Menteri Pariwisata, Yogi S. Mehmet Menteri apa? Menteri Dalam Negeri. Siapa lagi ya? Ayo. Harmoko. Buset, itu mah terlalu gampang. Sadillah Mursyid Menteri apa Pak? Nah bingung kan. Oh, Sadila Mursyid itu Menteri Agama. Salah. Menteri Agama tuh Tarmizi Taher. Oh iya, Iya nggak? akhir ya. Alah. Sadillah Mursyid Mensesnek bang. Oh, Mensesnek. Murdiono dulu Mensesnek. Ya. Sudarmono. Sudah itu
Sebelum Murdiono. sebelum Gua Murdiono. agak hafal juga tuh bentar. Yang nikah sama Macica Mukhtar tuh siapa? Pak Mur. Mur kan? Ya, ya. Ali Alatas atau Tawa lo. Lu udah punya kartu pers ya? Enggak, dia yang punya. Nggak punya. Minimal ada satu yang punya. Berarti kayak lu pasti dibelain diedit pasti kan. Kalau dia Kita versi bebas ya kan. Iya. Di Dewan Pers Bang. Iya. Ya. Dia punya backingan. Kalau kita mah undang-undangnya langsung ITE bang. Iya ya. Jadi itu kebaikan. Tapi lu kan masuk. Apa manfaatnya hafal nama menteri bang? Kalau sekarang kan susah ya. Udah kita hafalin langsung reshuffle kan. Ya mungkin karena waktu itu era itu gue masih era pertumbuhan kali ya. Era pertumbuhan tuh apa maksudnya Bang? Ya masih Bertumbuh menjadi menuju dewasa. akhir balik atau apa. Jadi emang dalam pendidikan emang semua tuh dikasih tahu. Mungkin didoktrin kali kalau bahasa sekarang ya. Nih peran dari menteri ini, menteri ini, menteri ini. Oh jadi kita ngerti konsep kenegaraan ya waktu itu ya. Ya mungkin waktu itu masih ada GBHN kali ya. Oh lu hafal dulu nama-nama menteri bang ya. Kalau sekarang nama-nama ikan. Ya mungkin udah beda kali. Beda, Sama. Apa yang dulu sama sekarang kan beda. Sekarang kan kalau sekarang kan sistem pendidikannya pakai Merdeka Belajar kan. Iya. Semua magang di industri-industri harus lebih akrab dengan dunia kerja. Kalau yang sekolah broadcast ya jangan di kelas aja lu. Iya. Join sama Ricky Malau kan. Ya enggak kalau Ricky Malo ini bos. Apa? Lukis bos. Iya, pokoknya juga. Ya, gimana Bang? Itu dia tuh, gua nggak tahu ya. Tadi apa Merdeka Belajar? Dari kalimat aja udah nggak pede dia bikin program. Ngapain? Sama aja kayak lu ngelihat ada spanduk di sini anti narkoba, padahal orang tahu di situ kampung narkoba. Iya iya. Iya. Iya doa bang itu bang. Iya. Doa itu harapan bang. Ya sekarang di kampung anti narkoba itu di sini anti narkoba, padahal orang tahu di situ kampung Iya narkoba. itu harapannya yang dari spanduk. Harapannya apa? Anti narkoba. Iya orang hidup kok jalur tempat itu gara-gara bisnis itu. Iya. Bukannya lebih cocok sama karakter seniman Bang? Pola pembelajaran sekarang ya kan artinya nggak di dalam kelas, nggak ngapal-ngapalin, lebih banyak praktek, lebih banyak berinteraksi dengan dunia kerja gitu. Iya, banyak Lihatnya berkebudayaan gimana? Banyak gitu. berkebudayaan. Nah ini enak nih pertanyaannya nih agak edukasi. Merdeka Belajar. Apa itu? Kampung narkoba. Aduh ya Allah. Iya. Ya. Bahkan lebih sarkas lagi, apa masih perlu sekolah pada saat ini? Enggak berani. Ini diedit ngomong. nggak Bang? Kok jadi tanya gua, ini channel-channel lu, bukan channel gua. Ya itu pertanyaan gua, apa perlu sekolah saat ini? Ketika kita udah bisa mendapatkan semua jawaban dari permasalahan yang ada melalui iPhone. Ya sebut merek. Udah bener Bang. Udah bener Bang. Ya kan bisa, Melalui Samsung. Gitu. kan bisa di-cut handphone. Ya. Samsung. Lu apa nih? Samsung gua. Samsung juga ya sama lah 4 ya. juta 100 juta. Ya, gue agak mahal sedikit. Kalau dia lebih mahal dia. Dia seniman Bos. Iya. Ya lebih kepada itu sih, bahwa sekarang apa masih perlu sekolah? Kalau semua untuk mencari jawaban dari permasalahan itu udah ada bertebaran di mana-mana. Karena gue ingat dulu, kembali lagi, temen gue itu bersekolah sebagai kameramen. Itu emang harus sampai sekolah dia. Yudi Datau ini Bang. Kita sebut lagi ya kan kita. Sepupu kasih gua, kasih Bos. kasih dekat lagi. Sepupu gua Yudi Datau. Oh sepupu lu Kan itu. kawin sama sepupu gua. Oh iya iya. Ipar sepupu ipar gua sepupuannya Mbak Ina Mas.
Oh gitu. Mbak Ine Febrianti itu Iya. sepupu Dia sepupunya Krisdayanti sama Yunisara. Itu kemana-mana gua omongin tuh. Yudi Dato. Tapi emang bener. Bener. Bener bang. Nah, ini kemarin Dia kan dia habis sepupunya Ine minum-minum atau- sama Raul Lemos sama Kacau loh. beneran. Bang, lanjut. Yudi Dato nih sekarang. Rambutnya merah Yudi Dato sekarang. Ya sekarang lu pengen jadi kameramen, ini iPhone. udah bisa lagi kita mengcapture gambar-gambar, mengedit. Lu pengen ngomong sama siapa dari Skonji gitu, ada master kelasnya. Ngomong langsung. Jadi apa sekarang gunanya sekolah saat ini? Kalau mau belajar politik Iya. adlib sedikit. Ada. Ya, ini penting. Adlib sedikit dong. Adlib Ya, sedikit. ya ada total politik. Ini foto. Tapi lu sebut Topol ya? Topol. Kenapa lu pilih nama Topol? Ya gampang aja. Bukan karena tokoh dalam film. Enggak. Ada tokoh apa, Bang? Ah, ini menarik nih, coba. Bang. Fiddler on the Roof. Tukang gesek biola kan namanya Topol. Oh. Nama-nama Kalau nggak Rusia salah. itu ya. Ya. Adalah kan sempat di filmnya si Notting Hill disebutin nama tokoh itu. Tapi udahlah itu nanti segmen lain aja lah. Bagus juga. Nah, itu siapa tokohnya, Bang? Menarik juga tuh. Coba lu cerita dikit. Buat kita pasang Iya, ininya. nanti kita pasang fotonya di sini nih sama lu berdua. Oh iya, lu gara-gara itu bentar. Aduh. Apa nih? Oke. Seniman ya. Mantap. Gila. Seniman. Lu harus agak absurd dikit. Iya. Mana nih kawan? Ini nggak usah lu edit ya. Nggak usah diedit nih. Biarin aja. Wih, ini apa, Coba Bang? kita lihat wajah lu nih kayak gini. Bisa nebak lu ya. Iyalah pasti. Solar. Ini gimana cara bukanya nih, Bang? Buka-buka aja, friend, kayak unboxing aja sekali-sekali lah. Gila. Penasaran gue. Wah, keren banget Ri. Tuh, gue jadi ganteng sih nih, Bang. Ini masih sebelum masuk industri nih. Ada penandanya ada ya. Oh, iya. Ini apa ya kan? Zaman Dark Ages nih. Ini padahal bukunya dominasi penuh muslihat nih sebenarnya. Iya. Bukunya Romo Hariatmoko. Mantap. Bagus ya nih. Iya, keren. Ari sebelum industri. Nah, Ini gara-gara pra-industri. Ari ngomongnya dia sendiri sih. Andai kata dia ngomong ada lu, gue bikinin ada lunya tuh. Nyusulnya nggak apa-apa. Bang. Mantap. Keren ya. Tolong, Bro. Makasih, Mas Riki. Ini coba tolong ini. Menarik ya. Ini skill kawan nih, Bos. Iya. Nah kalau kayak gini perlu sekolah nggak Bang? Skill lu dalam sketching, karya seni yang lu buat itu perlu sekolah apa nggak? Sekarang atau waktu gua dulu? Sekarang lah. Sekarang. Udah nggak perlu. Oh gitu. Kalau dulu kena perlu. Perlu. Itu berapa lama lu bikin kayak gitu, Bang? Semalam kan Messi main, friend. Iya. Gue iseng. Kok malah keenakan? Apa karena pertandingan jelek kali ya kan? Jadi gue malah fokus. Bagus banget, Bos. Gila, Bos. Ya, cuman jadi PR ya kan, mau nggak mau gue bangun pagi nyari toko frame. Ini harus lu pasang di sini, Iya, jangan lu pasang bawa sini. pulang ya Iya, kan? iya. Kalau di rumah nggak ada yang paling istri lu aja yang Iya, lihat sama betul. tukang cuci, Iya. iya kan, sama bersih rumah. Kalau sini ada lu minimal yang minimal lihat. ada gua, ada 4 orang yang pusing ngedit ini Bang. Iya Bang. Jadi nggak perlu lagi, Bang ya. Sekolah. Merdeka belajar nih nggak penting nih menurut. Jadi penting dong mereka belajar. Enggak. Nggak Kan tahu nih tanya. Praktek kalau mereka belajar itu intinya kan praktek lapangan lah gitu lah. Kalau dulu KKN atau
Bukan KKN Desa Penari, KKN dan PKL-nya jadi lebih besar gitu sekarang. Begitu. Nggak konteks Merdeka Belajar katanya Bang. Intinya gitu. Ya kalau emang buat kebaikan dan kemaslahatan umat ya kita ikutin aja. Ya karena kan gue sendiri nggak tahu apa sebenarnya yang mau dituju. Atau untuk menghabiskan anggaran kah ya kan? Nah, ini nih. Menurut lu Bang, setelah reformasi ini kebaikan Orde Baru lagi, ini judulnya Iya, kebaikan Orde Baru. Iya. Gue juga mau tanya, gue mau nanya hal ini. Balik ke topik itu. Iya kan? Tujuan Orde Baru itu apa menurut lu nih? Ini tujuannya hari ini beda nggak menurut lu? Iya. Sama aja. Tapi kata lu lebih baik yang dulu. Sama aja, friend. Oke, gue sebut sama nih ya. Ketika rejim Orde Lama tumbang, ada isu jaket kuning diedarin rame-rame. Tahun 65 atau tahun 66 itu. Mahasiswa menumbangkan rejim Orde Lama. Ini Suhogi dan kawan-kawan ya. Marsilam, Kosmas Batubara ya. Peristiwanya terulang lagi di 98. Sama ya. Ya makanya tadi ketika lu mempertanyakan itu gue jawab sama. Ya sekarang sama aja. Kosmas Batubara juga di dalam kabinet. Sekarang juga ada juga kan orang-orang 98 di kabinet. Sama. Sama-sama mempergunakan mahasiswa sebagai alat. Nggak diedit nggak apa-apa tuh yang tadi. Jadi problemnya seperti kata lu di awal tadi ya. Ini persoalan gantian aja Bang. Yang kebetulan di luar begitu masuk ya sama aja gitu. Lu menyadari melihat itu Bang. Siapa yang berteriak itu karena tidak dapat bagian. Sesimpel itu ya logikanya Bang. Atau memang waktu itu kejahatannya gini Bang, lu kan masuk kuliah ini tahun 95 nih Bang Riki nih di IKJ ya. Sebelum nanti kita bahas soal IKJ. Harusnya angkatan gerakan mahasiswa 98 itu Bang Riki lagi di depan nih baku atur Border, ya. bos, ya. Iya. Tapi dia Lu dulu gimana Bang? bergerak dengan ini kan, Iya. ide anti reformasi kan, sendiri kan. Enggak lah, bukan anti reformasi. Ya mungkin karena gua ya seni untuk seni sangat semurni itu gue berpikir waktu itu. Ya ternyata sekarang ya seni ya jadi alat. Kenapa gue sebut begitu? Jadi kita flashback aja dulu dah. 19 Mei mahasiswa menduduki gedung DPR MPR kalau nggak salah. 21 Mei Soeharto menyatakan berhenti mundur dan mahasiswa pada berhenti Pak, bukan ya mundur. berhenti. Saya Mahasiswa putuskan. pada nyebur di kolam DPR MPR. Merasa udah final itu perjuangannya, padahal kan kagak. Dan akhirnya nasib baik terjadi ketika di 98 bulan Juninya adalah Piala Dunia yang akhirnya membuat orang-orang pada kagak mau demo lagi. Iya betul. Itu Ronaldo botak ya waktu itu. Ronaldo botak, ya kan? Dennis Bergkamp, ya kan? Roberto Carlos. Ya, dulu debur bersaudara maksudnya. Sama waktu itu juara tiganya Kroasia, Davor Šuker, Aram ya. Boksnik dan lain-lain tuh waktu itu. Iya, Bosnik ya. Iya. Ya kan lu sendiri akhirnya masih ingat peristiwa itu. Tapi lu Bang, masih Ewa ingat mah- nggak di bulan Ewa- Juni itu ada demo apa di Jakarta? Yang mana gua tahu Semanggi. Bang, gua masih kelas 2 SD Bang waktu itu Bang, lu jangan salahkan gua juga. Lu gua kelas 4. Lu tua dikit. Gue emang di kampus sih hidupnya. Jadi nggak ikut ke DPR. Jangan lu salahkan kita juga. Tapi lu waktu itu Apa yang terjadi tadi tuh? Iya, Berapa? Juni. 16 Juni. 16 Juni. Berapa Juni? Juni 98. Ya, ketika Juni 98 itu ada Piala Dunia, ya pada beres-beres semua ini. Daripada gue di PKI kan ya kan, harus gue konsolidasikan nih.
Iya. Tapi lu Bang, kenapa lu nggak setuju sama reformasi sih? Ini kan melawan kebatilan ya kan, kezaliman. Kata siapa? Ya, kata orang narasinya yang kan narasi itu. sahabat-sahabat abang, Iya. senior kita. Ya itu Bang Ilmar Farid, Imam kan? Farid, Budi Mas Sujatmiko, itu kan kenal sama Andi Bang. Arief. Iya. Iya. Hehehe. Tommy Awi kan, Rocky Gerung. Bapak postmodern. Ya bukan lah, itu dia. Mungkin Rocky Gerung pernah ngomong kali ya, kalau nggak salah reformasi itu bentuk kata banci itu. Ya udah yang paling bener revolusi negara ini. Setuju lu ya? Revolusi Udah akhlak, revolusi, kan? friend. Lu masih Revolusi muda-muda akhlak. nih ya kan? Revolusi Bakar Jakarta. Ini diedit gak? Jadi edit. Gua kira Bandar Jakarta. Enggak apa-apa, enggak diedit enggak apa-apa. Iya apa ya? Bakar Jakarta lu. Serius gua ngomong bahwa Bakar Jakarta maksudnya apa? Iya. ya maksudnya banyak tafsir. Gini, Revolusi nih, apa kita- sih yang lu bayangin bang? Iya. Kalau lu bilang, kalau lu kan bilang Oke. reformasi kurang ya kan? Iya. Harusnya revolusi. Revolusi kayak apa yang lu bayangin? Yang harusnya Ya, kita kalau lakukan. Pak Jokowi revolusi mental, Pak Amin Rais revolusi moral, Habib Rizik revolusi akhlak. Nah, lu yang mana nih? Kan ada dulu revolusi 65 kan? Iya. Apa aja tuh hasilnya tuh? Soeharto berkuasa. Terus? Militer masuk, PKI ada partai. dibubarkan. Ya kan? Bloodshed, pertumpahan Jadi darah, apa? Kayak di Jerman maksud lu? pembubaran. Pembubaran Nazi gitu misalnya. Ya kalau itu emang lebih baik buat kita, kenapa nggak berani kita potong satu generasi? Berarti lu setuju kayak Gus Dur dong? Bubarkan MPR, DPR, bubarkan Golkar. Ya mungkin karena beliau sempat jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta di tempat gua bernaung. Itu kalau presidennya seniman gitu bang ya? Bukan seniman sih dia. Dia visioner, friend. Iya. Udah orang yang bisa ngeliat wahyu kali almarhum tuh. Iya ya. Dewan iya, kebayang bang ya, kiai ya, pemimpin PBNU bos ya, tapi jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta gitu. Lucu juga ya bang. Lucunya di mana? Bukan, maksudnya keren juga gitu. Agak out of the box gitu. Enggak ah. Masa sih itu lumrah menurut abang? Lumrah lagi. Mokhtar Lubis itu pernah ngomong karakter manusia Indonesia, salah satunya kesenian lagi orang kita. 90 ya, 90. Iya. Terus Tapi nomor satunya hipokrit. Kedua percaya tahlil kan. Iya. Iya. Senian nomor 9 sampai 10. ya ambil positifnya aja. Iya. Kalau ngomong negatifnya ya kan. Iya, benar, Iya, benar. makanya tadi kita mulai apa kebaikan Orde Baru. Iya. Iya benar juga ya. Jadi sebenarnya langkah Gus Dur itu waktu itu revolusioner dong bang. Lu sebagai seorang seniman. Visioner malah itu. Visioner. Iya, ya emang ya mungkin seniman begitu juga dalam berkarya kan, melampaui zamannya. Tapi gini bang, seandainya Gus Dur berhasil membubarkan Golkar ketika itu, ya kita tahu sendiri Golkar itu adalah partai yang paling gede di Orde Baru. Dan sekarang partai yang ada itu anaknya Golkar semua, Nasdem, Gerindra ada Golkarnya, Hanura. Ya Hanura ada kayak Golkarnya. iklan Berarti lebaran teh botol, friend. Iya berarti politisi kita hilang 3/4. Berarti nggak ada dong Pak Surya, Pak Ical Bakri, Nggak Pak ada. Bowo. Iya, ya. Kan Golkar semua. Jadi Ya nggak apa-apa. Nah, dia udah bisa ngejawab. Mulut dia tuh yang ngomongnya kan. Gue menangkap dari aura wajah lu. kenapa jadi masalah buat lu? Terus apa masalahnya buat gue kan? Iya. Bang tapi Oke. Gila ya. apa sih kalau kita anggap ya Gus Dur itu lebih kuat budayawan dan senimannya dibanding
politisinya lah misalnya gitu bang ya. Sampai akhirnya lu bilang menciptakan kebijakan-kebijakan yang visioner tadi. Desakralisasi istana, TNI dikembalikan ke barak, penghapusan difungsi macam-macam lah. Kredit motor Cina murah. Emang zaman Gus Dur tuh bang. Iya. Kimco. Jaling ya, jaling. Bangau. Lu masih ingat Bangau. Itu zaman itu bang ya. Iya. Betul. Jaling bos. Artinya kan kita udah pernah nih bang punya presiden politisi tertinggi di negara kita ini seorang budayawan seniman. Nah, apa kelebihan kekurangan? Sebagai seorang seniman ini dari kacamata seorang seniman. Kalau ngomong sebagai seniman, kayaknya seniman itu masih di bawah budayawan deh. Kalau gua melihatnya ya, budayawan itu udah levelnya lebih tinggi lagi dari seniman ya. Nah kalau Gus Dur itu sebenarnya di atas budayawan juga ya, emang dia negarawan sih sebenarnya ya kan. Begawan juga, serba salah lah kalau dia mau udah bebas lah. Untuk budayawan, ya minimal pemimpin kita udah mengerti dari mana dia berasal. Ya nggak usah jauh-jauh. Mungkin waktu Orde Lama gitu begitu banyak lukisan-lukisan di Istana Negara. Ya karena emang Soekarno emang pecinta seni. Presiden kita juga emang pecinta seni. Cuman masalah seni musik metal sih doi ya kan. Pak SBY juga pecinta seni. Yes. Oke. Penyanyi. 4 album bang. 4 album. 4 album loh. Ada lu albumnya? Sedap loh. Ada bang pernah dikasih dulu. Pas upacara bendera ya. Jadi gift bang. Jadi dulu Mamat tuh pernah ngobrol gue sama Mamat. Mamat siapa? Mamat Agatiri. Mamat bilang, gue bang katanya, waktu Gus Dur meninggal, om gue nangis kencang katanya. Mamat ini orang fak-fak bang, orang Papua. Apa? Fak. Nangis kencang om gue katanya, kejer gitu nangisnya. Hei, Gus Dur meninggal, kenapa anda yang sedih? Anda orang Papua. Saudara bukan. Kenal juga enggak. Ya padahal kan bisa aja Mamatnya juga air mata gua, perasaan gua. Nggak, maksudnya senegarawan itu gitu Gus. Ya karena banyak kehilangan kita sama beliau. Ini menarik nih bang. Gue pernah satu konten gue sama Azri itu bahas soal statesmanship, soal kenegarawanan. Salah satu hal yang membuat kenegarawanan itu tidak menjadi perbincangan publik gitu, itu adalah terlalu banyak mitos yang menyelimuti seorang pemimpin gitu. Jadi dianggap ini terlalu ideal. Iya, udah transenden gitu. Dia udah menjadi namanya different gitu ya, menjadi yang berbeda gitu, sanglian gitu ya dengan orang yang mengikutinya gitu. Nah, kayak Pak Jokowi gitu misalnya mitos soal Rabu Pon yang lebih diingat orang ketimbang dia mengajak Pak Prabowo gabung ke kabinetnya sebagai rekonsiliasi nasional gitu. Itu sikap kenegarawanan. Seperti Sultan Syahrir yang ingin Tan Malaka yang ingin mengganti Soekarno waktu itu, yang diingat orang bukan ya orang kampung gue taunya Tan Malaka tuh bisa menghilang bang. Ini orang sakti kata kakek gue masih ingat waktu kecil kakek gue cerita Tan Malaka ini orang sakti yang bisa pindah-pindah kemanapun, bisa menghilang gitu ya. Padahal dia punya cerita statesmanship, dia ingin mengganti Soekarno, lapor Syahrir. Terus kata Syahrir gini, coba angku keliling Jawa dulu. Kalau angku keliling Jawa dan orang Jawa kenal sama angku, kita gulingkan Soekarno. Dia berbulan-bulan keliling Jawa ketemu Syahrir lagi. Ada yang tahu sama lu nggak? Nggak ada. Ya udah kita dukung Soekarno katanya. Jadi ada statesmanship yang mana mendahulukan kepentingan negara ketimbang isu ambisi, personal politik, gitu. Ya. Nah itu juga teladan kayak gitu hilang ditelan mitos-mitos gitu loh bang. Atau justru malah menurut gua atau mungkin juga bang ya, mitos kita ciptakan mitos untuk seorang negarawan
itu yang hampir nggak mungkin dicapai. Iya, ini nggak hanya di Indonesia. Ho Chi Minh juga gitu di Vietnam. Mitos soal Lee Kuan Yew juga gitu di Singapura, Bang. Jadi ini kendala the founding father trap istilahnya. Iya. Jadi orang lebih terperangkap dengan mitosnya ketimbang dengan ide-idenya. Ini beda dengan Amerika misalnya karena semuanya lebih tertulis. Ada misalnya kita debat soal konstitusi Amerika. Oke, lihat Federalist Paper lagi gitu. Ya Franklin, Jefferson dan Washington punya Hamilton juga punya skor yang sama dalam merumuskan ini ya. Iya. Nah, lu gimana menurut lu, Bang? Ini agak berat nih, bingung kan lu? Enggak bingung. Karena gue dari seni rupa. Seni rupa kan ada perspektif ya. Gue pengen ngambil yang dari mana nih? Kita ngambil yang sosialisnya dulu aja kali ya, yang lu bilang tadi Jefferson bla 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 ya kan, emang itu emang gunanya anak sekolahan kan biasanya. Untuk mengaktualisasikan hal-hal yang abstrak dan dituliskan. Kampret. Ya kan? Ya karena simpel aja kalau gua sih. Mokhtar Lubis kan pernah ngomong juga, orang Indonesia itu percaya tahayul. Nomor 2, Bang. Nomor 2. Setelah Hipokrat. Ada ya? Gua kagak inget gua kalau kayak gitu. Seni itu nomor 9. Iya. Emang sampai 9 bukannya 7? 9. Banyak, Bang. Kesenian juga agak di bawah tuh. Agak di bawah itu, Bang. 10 ya. Kayaknya nambah deh. Kayaknya setahu gua 7 karakter manusia Indonesia. Ya, 9 Salah buku kali gua ya. Iya. Enggak, gua juga kita juga lupa juga. Biar kita ya lu ngomong terus gua cek nih barang nih. Ricky barang. Terus Bang. Ya. Dan gue ngetik Muhtar Lubis yang keluar Muhtar Yadi. Ya Bang, lanjut Bang. Pemimpin kita. untung bukan Mukhtar Papahan. Almarhumah. Oke, Bang. Media mencoba membuat amplifikasi lagi semua mitos dalam bentuk apapun. Karena mereka tahu pasar atau segmen yang ditarget emang pada demen sama yang tadi kita sebut dari Muhtar Lubis percaya tahayul itu. Kita bikin. Kan beritanya kan begitu Soekarno. Nah, ini diedit nih ya. Pakai kacamata hitam, itu cewek pada telanjang di depan matanya. Edit. Ada isu itu. Iya. Tongkatnya Soekarno. Wah, jadi hal-hal mitos-mitos itu dibangun. Yang sayangnya ketika ada seorang teman membuat film tentang Soekarno, mana mitosnya? Nggak ada. Yang Aryo Bayu ini. Kalau nggak salah ya, kan ada berapa versi tuh. Iya. Yang maksud yang versi mana, Bang? Ada versi Anjasmara, ada versi Aryo Bayu. Banyak, Bos. Banyak ya. Dan nggak ada mitos. Ada Deva Mahendra juga. Iya deh, Pak Mahendra. Gak ada mitosnya. Nggak ada mitos. Ini Rosonya nggak ada, Bang. Lah, yang dibutuhin kan sebenarnya apapun itu mitos. Ya mungkin kalau kata anak sekarang urban legend ya kan. Ini karena ceritanya atau sekedar pemerannya, Bang, yang nggak bisa menonjolkan dan memunculkan mitos Bung Karno itu misalnya. Coba diulang pertanyaannya. Ini masalah eksekusinya ataukah memang nggak tahu atau memang keterbatasan aktornya aja sehingga Aktornya atau mitos, penulis ya. atau penulisan Ya kompleks lah kita ngeliat itu mah. Ya orang belum tayang aja gue denger konflik sama keluarga Soekarno ya kan. Ya apa lagi ya kan. Nggak, kalau abang bilang aktor-aktor Soekarno itu kurang cocok menerani Soekarno, mungkin Reza Rahardian bisa. Reza Rahardian Benjamin aja bisa. Lah, lu masih mending Benyamin. Ada yang lebih sarkas, friend. Dia jadi bangku aja bisa kayak bangku dia. Kalau gue tadi ngomong bisa jadi bangku karena aktor yang baik ya gitu, bisa menjadi apaan aja. Keren. Berarti yang selama ini memerankan Soekarno kurang baik. Wartawan, Bang. Pertanyaannya hitam putih, Bang. Ya itu dia makanya orang Indonesia bego, banyak bego-bego. Karena tahu dikasih tahu hitam putih. Iya. Padahal kan dalam media, Bos, kata dia rusak ya, Bos.
Ya kan kalau nggak 01 berarti 02 kan tolol kan. Goblok emang. Padahal tetap kosong-kosong. Iya. Iya. Gila. Memang nih. Ayo lagi bang. Udah, apalagi kira-kira? Nah ini kembali ke sekolahan ya, sekolahan. Sekolahan apa kebaikan Orde Baru? Sekolahan dan kebaikan Orde Baru bertemu di SD Impres. Iya, betul. Oke, kita kembali ke sekolahan ya. Ini agak penting nih masalah Nah, pendidikan bangsa. Nah, lu deh. coba, itu tuh. Oke. penting nih kan. Jangan lupa potong-potong ini buat potong TikTok nih. Ya karena gini ya. Dulu kita mencari sekolahan. Sekarang sekolahan itu mencari siswa. Dan untuk itu banyak mendowngrade-kan ujian masuk akhirnya banyak diturunkan. Paling gampang dah. Dulu mah gua masih SMA aja temen gua ada yang digaplok, friend. Disiplin. Sekarang lu anak lu SD digaplok, udah langsung lapor ke Komnas HAM, friend. Lu mendingan mana? Lapor ke Komnas HAM atau biarin anak lu dididik? Ya tapi kan kekerasan nggak selamanya baik juga. Di era reformasi. Ada pembatasnya bos. Orde Baru. SJW nanti SJW kerjanya apa bang kalau semua boleh kan? Ngapain lu merhatiin SJW? Tai SJW. Dia aneh. Enggak usah. Kenapa bang lu bisa? Mereka bukan ada pejuang bang yang memperjuangkan voice of voiceless lah. Kalau emang mereka benar memperjuangkan, ya bener aja. Karena kan banyak juga modus-modus ekonomi, friend. Ya mungkin lu tahu lah kasusnya, ya kan. Lu jangan senaif itu juga, Dir. Nggak tahu gua. Ya udahlah. Kalau menurut gua sih penting gak penting. Lu turun nih bos jadi tahi. Tahinya mas. Tahinya udah jadi kompos, bos. Udah jadi pupuk kompos. Bilang nggak penting, penting nggak penting. Ya enggak, karena lebih pada ya selama tujuan kita emang memerlukan mereka, ya kita pentingin mereka. Tapi lebih banyak enggaknya ya. Ya kalau kagak, bodoh amat. Itu maksud gua penting gak penting. Oke bang. Buat lu SJW penting. Ya selama masih sesuai dengan tujuan kita anggap penting mereka. Kalau dianggap SJW itu dulu LSM ya, ya Gus Dur pun yang lu bilang negarawan berangkatnya dari kultur LSM, LP3ES ya kan, LKIS, macam-macam misalnya. Ya sekarang kan pemaknaan LSM ini kan sekarang kan ada bau dolar nih. Iya bang. Iya bang. Itu US apa Singapura ya? Timor Leste itu ya pakai US kan. Gitu Pak kira-kira. Oke. Bang, ini sebagai penutup nih, Bang. Penutup. Gua Baru punya berapa pertanyaan lagi lama? nih. Lu pertanyaannya agak prinsipil ya. Kalau gua agak remeh-temeh sedikit sih sebelum masuk ke terakhir gimana? Ya boleh. Soal IKJ gua mau nanya. Ya boleh. Boleh bang, ya. IKJ bang ya. Soal nanya IKJ nih bang. Ini pemahaman orang. Lu pengen nanya negara aja boleh, nanya itu aja masa nggak boleh? Abah ini kan anak IKJ nih. Ini gue pengen pertanyaan yang banyak orang nggak tahu, banyak orang salah kaprah terkait IKJ. Bukan salah kaprah ya, pemahamannya mungkin kurang tepat. Kita banyak orang menganggap bahwa sekolah di IKJ itu kurang terlalu serius gitu. Gue pengen testimoni lu bang.
seberapa serius sih orang sekolah di KJ? Nah ini coba gua lu parafrasein nah, coba. Gini. Ini gimana ya? Ini pengalaman gua. Gua dulu waktu lulus SMA minta sekolah seni sama orang tua gua. Ini banyak nih anak-anak sekarang yang relate sama cerita ini nih. Sorry, lu tahun berapa SMA tamat? 2007. Ya ketaker sih dia itu. Oke. Orang tua gua cita-cita anak kalau bisa jadi PNS semua. Lu ngeband ya? Iya. Udah langsung ketahuan ya. Oke. Jadi gua mau masuk IKJ atau IMI waktu itu. Atau isi ya kalau Jogja. Nah, emak gua nggak izinin. Ya bagus lah, bener itu malu. Nah, maksudnya Budi itu dianggap nggak serius. nggak dianggap nggak sekolah Iya. gitu. Apakah memang seperti yang mak gua pikirin? Iya. Anak gua kalau masuk IKJ atau sekolah seni itu ya hidupnya gambling aja gitu. Iya. Beneran sekolah gitu di Iya. sana tuh. Iya. Serius barang ini. Kan nyatanya banyak yang kaya yang nggak lulus katanya. Dia kan kaya kan nggak lulus. Waduh, ini untuk pendidikan salah nih pertanyaannya. Pertanyaannya itu Ya, emak gua benar gak tuh? bener banget. Gue juga andai kata abang lu, gue gaplok lu pasti lu kalau masuk sekolah seni lu. Enggak, tadi ketika lu pertanyaan enggak dunia seni tadi lu bilang itu enggak pasti. Kalau gue tanya apa yang pasti di negara ini kan kelar juga kan jawaban lu kan. Ya jangan-jangan Kalau dulu Golkar pasti menang bang, itu pasti itu. waktu itu kan apolitis kita, bro. Kembali lagi ke masalah pendidikan tentang ketidakpastian tadi. Itu jelas lagi, jangan-jangan 30% doang lagi dari kita sekolah bener masuk ke program yang kita pelajarin. Terus 70%-nya ngapain? Kalau akhirnya bisa ngejablay kemana-mana mungkin pertanyaannya kan. Kayak kemarin gue sempet ngelihat di podcast lu kalau nggak salah tuh ngomongin Benedict Anderson. Yang lain ada profesor dari Gajah Mada, dari mana? Satu ada Roni Agustinus. Tamat juga kagak di KJ. Ini margin kiri. Kawan dia bos. Tapi jago desain sampul buku bos. Dia temannya Om Ben naik gunung. Ya, iya itu dia, Pak. Emang Matinya Om Ben tuh sama dia, Pak. kalau itu gua sempat denger emang. Ya enggak, maksud gua bahwa akhirnya seni itu ternyata emang sangat cair, bisa kemana-mana. Nah, gua nggak tahu dah. Lu sendiri sekolah broadcast, bukan kan? Bukan. Iya. Bener. Ya terus kalau udah bener mau diapain? Jadi dia sekolah politik bang, ada politiknya situ. Di sini gua doang yang nggak pernah sekolah politik. Nggak jelas. Iya. Iya bener. Jadi serius barang ini ya. Iya. Jadi mak gua bener apa salah mak gua nih sebenarnya nih? Bener. Udah bener. Serius bener. No doubt tadi dia bos. Ini diedit friend. Ya masalah gua. Ya diedit. Enggak apa itu benar. Ya karena bisa jadi ngelihat kadang kan orang tua itu punya penglihatan lebih jauh lagi ya. Wah, pilihan anak gua nih bener nih. Gue yakin lu sekarang begitu emak lu ngeliat lu ini, wah bener ya kan. Apalagi lu kemarin pulang kampungnya kan. Sebukit Tinggi dia paling top bang. Ngomongin temen-temen sekolahnya. Iya. Jadi fansnya siapa gitu ya kan. Ini temen sekolahnya fansnya siapa, apa dianya ya kan. Betul juga. Dia betul. Berarti benar emak gue ya. Emak lu mungkin bener, tapi dalam diri lu masih bimbang sama masa depan lu. Gue udah di masa depan bang. Jadi memang nggak seserius itu apa enggak sih kuliah di IKJ itu? Oke. Gua flashback lagi ya. 8 jam atau 9 jam sebelumnya. Ketika Messi dengan PSG-nya lagi bertanding, gua lagi gores-gores, ngopret-ngopret, coret-coret. Hasilnya tadi serius apa kagak? Serius? Ya udah itulah jawabannya. Kelihatannya bercanda,
Tapi kita serius. Jadi kalau mau bercanda ya serius lah. Begitupun kalau serius, ya harus serius. Kalau mau bercanda serius lah, Ri. Iya, tapi mau serius. Serius. Ya serius. Bagus juga di tagline tuh. Ya kan? Nanti buat kaos ya kalau mau bercanda Serius lah. Kalau mau serius ya serius gitu. Ricky Malau. Ricky Malau. BRLT enggak tuh? Kata-kata mah tawar friend di udara. Iya. Buat adik-adik ini kalau dikapitalisasi lu nggak ada ini kan bang? Iya. IP kata-kata itu. Alah, rezeki mah bisa datang dari mana aja. Berarti nggak cocok di Amerika jadi seniman. Property right ini. Nggak ada itu property right. Intellectual property. Lu bahwa pengetahuan tuh dari masyarakat katanya. Lu Seperti udara. ya seperti udah. Tidak ada yang punya. Gimana Pak? Iya. Ya kalau gue sih ngeliatnya begitu. Ya ini terlalu dalam atau apa ketika gue bangun pagi tadi, gue semangat menyambut hari, gue bakal ada podcast, gue bakal ini. Ya seneng aja. Masih punya makna. Titik. Iya. Ini dia. Kalimat kutip aja udah negatif kan sekarang. Iya bang. Kalimat kutip. Iya. Jadi persenan sekarang. Iya bang. Bukan positif lagi. Ya udah. Ada lagi bang kata-kata terakhir. Hikmah. Ini seru nih. Iya. Biasanya gue perasaan gue tuh pengen nge-cut abis langsung bang kalau podcast sama orang. Kalau malu ada lagi. Itu coba kasih hikmah untuk Hikmah kebijaksanaan. ya, soal kebaikan masa lalu dan keburukan masa kini gitulah kira-kira. Balik lagi ke tema dong. Bahwa yang dianggap buruk itu belum tentu buruk. Dianggap baik, Yang baik juga belum tentu buruk. Ya, bukan ya karena emang ada ruang dan waktu juga yang menjadi pembedanya. Di ruang mana lu berbicara, di waktu kapan. Itu membuat nilainya jadi berbeda. Ya ketika di Orde Baru, ya Soeharto itu bapak pembangunan, friend. Walaupun kita tahu sekarang Jokowi yang ngebangun di mana-mana. By the way ini channel Jokowi atau bukan ya? Bukan ya? Bukan kan? Independen. Ya. Independen. Oke, bagus. Seniman. Iya kalau channel Jokowi biasanya sekretaris kabinet namanya. Sekretaris negara tuh punya Jokowi itu. YouTube sekretariat. Soalnya gue lihat bau-baunya orang-orangnya orang-orang. Oh bagus sih bang kalau kita dianggap Kagak orang ada. Jokowi. Karena kita dianggap kadrun bang. Masa sih kagak lah. Lo undang dong Habib Nopel, Nopel siapa bang? Mbak Mumin. Kan mau tinju sama Denny Siregar. Nah, bukan orangnya. Iya. Tapi udahlah, itu mau urusan lu aja perannya kan. Nggak, kalau gue sih paling gue seneng bisa hadir di tempat ini, tempat duduk banyak orang-orang penting di negeri ini pernah duduk. Setidaknya total politik mempunyai makna baru lah buat anak-anak generasi milenial, bahwa politik itu ya di tangan anak muda. Anak muda yang menentukan masa depan negara ini. Ya mungkin kalimat itunya terlalu ini ya, terlalu romantis ya. Ini seperti politisi pada umumnya. Kayak ngobrol sama Rian Ernest nih kan. Enggak, gue lagi coba pengen bakar Ini pelan-pelan nih, friend. Ya. Pak Erick Thohir baru ngomong ini bang. Kagak, ya lebih kepada sebenarnya ya anak muda harus nentuin nasibnya, bahkan bila perlu untuk membunuh kaum tuanya, lakukanlah untuk tujuan lu semua. Karena gue percaya yang muda itu jangan ngikutin yang tua, tapi bagaimana yang muda bisa nentuin dirinya sendiri. Itu jauh lebih penting. Makanya gue termasuk yang kagak suka reformasi. Gue lebih sukanya revolusi. Gimana?